Halo, salam sehat semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau membahas, mengulik beberapa hal, khususnya seputar HIV/AIDS. Yang dimana beberapa hari-hari ini, atau mungkin hampir 1 bulan terakhir ini, saya lebih banyak mendapat beberapa pertanyaan dasar tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, apa itu VCT, apa itu kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk singkat saja, saya mau menjelaskan hal yang paling basic saja dulu. Ya, kita mau lihat beberapa hal yang basic atau yang dasar dari tentang HIV dan AIDS. Kemarin hari saya mendapat pertanyaan, Kak, apa itu HIV? Apa itu AIDS? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Terus gimana sih tanda-tandanya? Ini pertanyaan yang hampir banyak ditanyakan oleh kebanyakan orang yang awam tentang HIV dan AIDS. Saya cuma mau bilang, HIV dan AIDS itu dua hal yang beda. HIV bukan penyakit. HIV itu jenis virusnya. Jadi kalau virus ini masuk ke dalam tubuh dan tidak menyebabkan apapun, sebenarnya tidak ada yang terjadi di dalam tubuh orang itu. Ya biasa-biasa saja, sehat-sehat saja selama dia tidak mengalami penyakit apapun. Sedangkan AIDS itu adalah kumpulan dari berbagai macam gejala penyakit. Jadi kalau kamu melihat gambar ini, sekali lagi pernyataannya sudah sangat jelas. HIV itu virusnya. Terus AIDS apanya? AIDS itu nama dari kumpulan dari banyak penyakit atau gejala-gejala yang ditimbulkan dari sakit penyakit. Apakah ada namanya penyakit HIV? Jelas tidak ada, karena HIV sekali lagi itu nama virus. Kalau namanya nama virus, itu sama saja kalau kita nyebut misalnya ada singa, ada harimau, ada kucing, ada nama-nama binatang. Nah, virus adalah salah satu jenis makhluk hidup. Nah, makhluk hidup atau mungkin sejenis makhluk yang kemudian diberi nama dengan HIV. Bentuknya mungkin hampir mirip dengan jenis-jenis virus yang lain, seperti ini pada umumnya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara HIV dan AIDS, mungkin teman-teman bisa carilah di Google atau carilah dimanapun, itu tentang singkatannya dan pengertiannya masing-masing. Yang pasti, kalau kita bicara HIV, berarti kita bicara tentang sebab virus yang menyebabkan sebuah penyakit. Dan virus ini yang kemudian akan merusak kekebalan tubuh orang itu. Nah, kalau orang itu sudah kena HIV, kemungkinan besar tubuhnya sudah nggak punya perlindungan lagi. Sehingga jenis penyakit apapun bisa masuk ke dalam tubuhnya. Dan kalau dari macam kumpulan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu sudah sangat parah, maka kita biasanya menyebut sebagai gejala AIDS yang punya tanda-tanda tertentu. Nah, kemarin beberapa teman juga ada yang menanyakan kepada saya, ya, kalau begitu apa tanda-tandanya orang kena HIV? Ada lagi yang bahkan menyamakan apa tandanya HIV dan AIDS. Teman-teman, kalau bicara tentang HIV dan AIDS, kita nggak bisa lihat cuma dari sekedar tanda. Sekali lagi, saya cuma hanya bisa bilang dan merekomendasikan bahwa teman-teman harus cek langsung dengan tes darah pastinya. Nggak bisa kita menduga-duga karena hanya kepala pusing-pusing terus teman-teman bisa bilang itu sakit kepala. Karena kalau teman-teman pusing aja kita bisa sebutin berbagai macam penyakit. Ada sakit kepala lah di sana, ada bahkan sampai kanker otak pun mengalami gejala yang hampir sama. Teman-teman batuk-batuk sekarang itu beda-beda. Ada yang batuknya biasa, memang batuk karena debu. Tapi juga ada batuk karena betul-betul penyakit yang serius. Jadi teman-teman kalau kita bicara gejala, kalau teman-teman memang merasa ada gejala, dan gejala itu mengarah kepada hal-hal yang berisiko, ya teman-teman harus pastikan dengan apa? Tes, dengan cek. Cek di mana? Nama tes itu adalah kita sering sebut dengan tes VCT, ya. Dan melalui tes inilah kita dipastikan tahu betul sebenarnya teman-teman ini dalam keadaan sehat, betul-betul sehat, atau dalam keadaan yang sudah terkena virus HIV. Tapi saya cuma mau bilang begini saja,
Kalau teman-teman memang pernah punya pengalaman melakukan hal yang berisiko, sangat dianjurkan bahkan diharuskan untuk betul-betul teman-teman cek kesehatan teman-teman. Apa sih hal berisiko itu? Hal berisiko itu artinya teman-teman pernah melakukan hubungan seksualitas lebih dari satu orang dan bukan dengan partner yang setia. Artinya apa? Artinya berganti-ganti gitu. Dan sekali lagi, partner yang dimaksud bisa laki-laki, bisa dengan perempuan, bisa dengan kedua-duanya, atau bahkan dengan teman-teman yang transgender. Jadi semua punya potensi yang sama, ya, punya potensi untuk berisiko kesehatan. Yang kedua, teman-teman dibilang berisiko ketika teman-teman sering menggunakan jarum suntik secara bergantian, khususnya untuk teman-teman pengguna narkoba suntik. Ya. Nah, memang berdasarkan laporan, teman-teman pengguna narkoba suntik atau yang kita sering sebut dengan istilah penasun, itu angkanya lebih banyak turun karena memang sekarang banyak teman-teman yang sekarang tidak memakai dengan cara seperti itu atau mungkin akses dengan jarum suntik yang juga sekarang sangat mudah sebenarnya, jadi tidak berganti-gantian. Tapi sekali lagi, jika teman-teman termasuk orang-orang yang berisiko dalam hal ini pun, teman-teman tetap harus cek kesehatan. Karena apa? Karena biasanya teman-teman dengan sebagai seorang yang biasa pakai jenis narkoba suntik ataupun jenis narkoba yang lain, ada potensi akan melakukan juga kegiatan seksualitas yang cukup variannya lebih luas. Jadi ini juga perlu perhatikan baik-baik. Artinya kalau misalnya teman-teman hanya pengguna obat saja, juga bukan berarti teman-teman aman-aman saja. Apalagi sekarang juga kembali lagi juga ini bicara tentang anak hukum juga. Nah, sekali lagi kalau kita bicara HIV dan AIDS, yang ketiga resiko yang apa sih perilaku resiko yang berpotensi ke arah sana selain yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga itu adalah sebenarnya kalau dan selain seks tidak aman, ya. Sekali lagi, walaupun teman-teman saya kemarin hari ada pertanyaan atau mungkin pernyataan lebih tepatnya. Jadi dia bilang begini, saya kalau melakukan hubungan seks aman-aman aja kok. Saya pakai kondom, saya ikutin prosedur, bla 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 dan lain-lainnya. Oke, so kamu melakukan ini dengan siapa saja, cukup banyak. Artinya dengan hubungan lebih dari satu orang, kita tidak bisa, walaupun memang beberapa lembaga mengklaim seperti kondom dan pengaman lainnya itu dianggap sebagai pengaman yang paling oke. Tapi bukan berarti teman-teman langsung bisa bilang saya bebas lah dari segala sakit penyakit. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya, orang dewasa melakukan hubungan seks itu variannya luas sekali. Itu bukan cuma bicara tentang vagina dengan penis, bukan bicara cuma dengan anus dengan penis, tapi ini bicara tentang keseluruhan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita tidak tahu mulut kita sudah dipakai atau mungkin bagian tubuh yang lain, dan ternyata itu berisiko sekali untuk menularkan virus dari teman yang ternyata sudah kedapatan positif tanpa dia sadari. Artinya apa? Artinya segala aktivitas perilaku seksual seaman apapun, ketika sudah berhubungan dengan lebih dari satu orang, tetap berisiko untuk terjadinya penularan. Saya cuma mau bilang itu. Mungkin ada yang tidak sependapat, tapi kalau saya mau bilang tetap berisiko. Artinya apa? Karena kalau kita mau bicara tentang aktivitas seksual, itu kan bukan bicara cuma aktivitas hubungan antara penis dan vagina atau penis dengan anus saja, tapi lebih luas daripada itu. Dan yang lebih luas ini biasanya tidak pakai pengaman, teman-teman. Jadi
saya sangat rekomendasikan kalau teman-teman suka berganti-ganti pasangan juga tetap cek kesehatan. Teman-teman, saya kasih lihat nih ya. Ini fenomena gunung es. Maksudnya apa teman-teman? Jadi ibaratnya gini ya. Yang kelihatan, yang orang klaim itu cuman yang sebetulnya yang sekarang udah parah-parah teman-teman. Jadi angkanya itu berdasarkan penelitian yang ada di seluruh Indonesia bahkan di dunia, teman-teman yang sadar betul akan kesehatan rata-rata adalah orang-orang yang sekarang justru sudah dalam kondisi parah-parahnya. Jadi ini udah nggak perlu lagi tes PCT teman-teman. Ini juga sudah nggak bisa direhab dengan cuman sekedar ARV biasa. Ya. Tapi ini udah terlalu parah. Nah, biasanya teman-teman yang sudah dalam kondisi parah ini secara tubuh, secara fisik mungkin sudah sangat tidak berdaya dan bahkan maaf kata kita bisa bilang tinggal menunggu sang halik gitu. Tapi ini fenomena. Jadi angka kita ini sebetulnya tidak clear gitu loh, teman-teman. Sedangkan teman-teman yang sudah dinyatakan positif HIV dan masih dalam keadaan baik-baik saja, itu hanya sekian, dikit sekali, hanya sekian saja. Jadi yang banyak kan kelihatan cuman yang orang-orang sudah kelihatan betul-betul parah-parahnya, kemudian yang yang dinyatakan sudah positif karena dia sadar diri, walaupun kondisinya baik-baik saja tapi dia tes. Tapi yang segini ini, teman-teman, orang-orang dengan infeksi yang belum terdeteksi. Jadi dia merasa baik-baik saja, kondisinya sehat-sehat, nggak ada masalah. Jadi dia pikir ya sudah gitu loh, hidup dan jalani saja. Tanpa dia sadari dia sudah menularkan virus dari satu orang ke orang-orang yang lain. Dan tanpa disadari banyak pasangan-pasangan rumah tangga juga tertular gara-gara apa? Gara-gara salah satu pasangannya tidak setia. Dan akhirnya ya sudah, tanpa sadar ini seperti nanti kayak apa ya? Mungkin kayak bom yang satu saat akan meledak gitu. Jadi tiba-tiba kita dapetin begitu banyak orang kedapatan sudah positif HIV. HIV teman-teman perlu saya kasih saya pertegas. HIV tidak pernah menular melalui selain perilaku berisiko yang tadi saya sebutin. HIV hanya bisa menularkan lewat kontak darah secara langsung, kontak darah yang boleh dibilang bukan kontak darah yang kering tapi yang segar. Yang segar itu bukan saya lagi bilang bicara tentang Dracula ya teman-teman. Ini bukan masalah tentang, tapi ini bicara tentang misalnya seperti kontak hubungan seksual. Itu pastikan kontak fisik yang langsung dan bisa menimbulkan pendarahan secara langsung di antara kedua pihak. Atau lecet atau apa seperti itu akan sangat berpotensi sekali menularkan virus. Kemudian kontak melalui gigitan. Biasanya kalau teman-teman yang biasa punya sensasi seksual tertentu melalui gigit menggigit gitu ya. Nah, itu dan berpotensi untuk atau termasuk kissing, ya, ciuman, dan kebetulan teman kita, partner kita itu sedang sakit gigi kali ya, ada pendarahan di dalam gusinya gitu, itu berpotensi sekali untuk menularkan virus begitu ya. Tetapi kalau melalui air liur ini beda sekali teman-teman, ini bukan corona ya. Kalau corona memang melalui droplet, melalui cairan dari tubuh kita sangat berpotensi untuk tertular dengan cepat sekali. Tapi kalau HIV tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya saya makan bareng nih sama teman yang positif HIV, kebetulan satu sendok makan, walaupun memang tidak dianjurkan, tetapi misalnya karena teman akrab gitu, dekat, dan saya tahu dia positif, saya makan, ya santai aja, nggak perlu fobia, nggak perlu ketakutan, karena potensi penularan HIV melalui air liur kemungkinan besar baru bisa terjadi sekitar mungkin 1 galon air liur dari tubuh orang itu ditumpahkan ke dalam tubuh kita. Itu kan nggak mungkin banget ya. Nggak mungkin banget. Jadi air liurnya hampir 1 galon baru bisa menularkan. Itu kemungkinan besar. Jadi cairan dari tubuh kita yang selain darah
sampai saat ini penelitiannya adalah selain darah tidak berpotensi menularkan secara langsung. Tetapi kalau darah yang segar, artinya bukan dulu darah yang kering ya teman-teman, tapi darah yang segar. Jadi darah yang betul-betul dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Teman-teman, saya cuma mau memotivasi teman-teman. Kemarin juga ada pertanyaan lagi nih, saya cek lagi ya. Kemarin kalau tidak salah ada teman bertanya kepada saya, di mana sih saya bisa cek kesehatan saya? Saya cuma mau bilang banyak tempat sebenarnya sekarang bisa jadi akses untuk kita cek kesehatan kita teman-teman. Jadi akses untuk cek kesehatan kita itu bisa ada di banyak tempat teman-teman. Yang paling dasar, yang paling basic, puskesmas hampir sebagian besar bisa jadi akses untuk kita tes PCT. Dan nanti teman-teman akan diarahkan untuk diajak bicara pribadi tentang kehidupan pribadi, yaitu tentang apakah ada potensi ke perilaku yang berisiko, dan kemudian baru kemudian teman-teman bisa mengikuti tes. Karena kalau misalnya teman-teman bilang, misalnya anggap saya sebagai konselor ya, kemudian saya tanya apakah kamu pernah melakukan hubungan seksual dengan selain pasangan setiamu, dan kamu bilang tidak pernah, maka sebenarnya kamu tidak berpotensi untuk ke arah sana. Tetapi kalau kamu punya perilaku yang risiko, biasanya pasti dokter atau konselor akan langsung menganjurkan untuk ikut tes PCT. Puskesmas murah banget, bahkan boleh dibilang gratis. Ya, karena tes PCT yang ada di puskesmas biasanya sudah di-cover, atau di rumah sakit umum daerah biasanya sudah di-cover oleh pemerintah. Tapi kalau mau yang lebih elit dikit, teman-teman bisa ke laboratorium swasta, salah satunya Prodia. Tapi ya kamu jangan harap dapat harga murah. Di sana minimal kamu untuk tes PCT aja, karena memang metodenya berbeda. Jadi memang saya agak lupa istilahnya, mungkin teman-teman dokter bisa membantu, atau teman-teman aktivis yang lain bisa membantu istilahnya. Kalau tidak salah jenis tesnya agak berbeda, jadi lebih detail dan lebih teliti. Dia lebih akan melihat tentang kondisi darah kita secara rinci, sehingga kita lebih tahu kondisi kita itu betul-betul dalam keadaan sehat atau tidak. Nah, itu kurang lebih kalau tidak salah dulu pernah nganterin teman itu sekitar 500.000 satu kali tes saja, dan itu hasilnya tidak langsung bisa dapat, biasanya butuh waktu sekitar 1 mingguan. Gitu ya. Tapi kalau di puskesmas itu cepat sekali. Kamu tes sekarang nggak usah nunggu sejam, kamu duduk manis aja, pasti setelah itu dipanggil. Kamu udah dapetin hasilnya, kamu dinyatakan positif atau kamu dinyatakan negatif. Atau biasanya menggunakan istilah kedokteran, kalau positif kamu dinyatakan reaktif, kalau negatif kamu dinyatakan non reaktif. Jadi teman-teman tenang saja. Satu lagi, banyak teman-teman ketakutan gara-gara nanti identitas saya bocor di masyarakat atau segala macamnya. Semua dokter dan seluruh konselor bekerja di atas sumpah. Artinya semua identitas pasien ataupun klien ada di bawah rahasia dari si konselor. Atau dengan kata lain begini, artinya yang hanya tahu kondisi teman-teman itu hanya konselor secara lebih detail, dan mungkin bagian laboratorium. Dan bagian laboratorium hanya periksa darah teman-teman. Apalagi kalau teman-teman nggak terlalu kenal dengan tempat itu, misalnya anggaplah saya ceritanya mau tes gitu ya, datang ke satu puskesmas, kan dia nggak mungkin dong pegawai puskesmasnya itu kenal saya. Hampir sebagian besar mungkin tidak kenal saya gitu loh. Nah, kemudian saya pergi ke laboratoriumnya, diambil darahnya, itu pasti petugasnya kan juga paling kenal kita, panggil nama misalnya namanya siapa gitu ya, namanya X gitu ya, kan ya dia nggak akan kapal-kapalin kita gitu loh. Dan waktu si X diambil darahnya, saya kemudian ternyata positif, dia cuma apa? Tugasnya dia cuma menuliskan pernyataan di atas surat bahwa yang bersangkutan positif, kemudian dikirim ke konselor atau dibawa kepada kliennya. Itu saja. Dan si petugas laborat dia tidak berurusan dengan itu, dia tidak ada ikut campur di situ.
Nah, kemudian teman-teman nanti akan berurusannya dengan siapa? Dengan konselor. Hanya satu orang konselor biasanya. Jadi tidak perlu khawatir identitas teman-teman itu bocor. Karena apa? Karena semua data dan identitas sifatnya konfidensial, sifatnya rahasia, dan biasanya di coding atau ada kodenya. Jadi tidak dinyatakan dengan pernyataan terbuka, ya. Sifatnya sangat tertutup. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman merasa ingin dan teman-teman kurang nyaman misalnya, memang sebenarnya saya sangat mendukung sekali teman-teman yang bekerja sebagai pendamping, ya, atau pekerja lapangan, pendamping lapangan. Mereka sangat membantu kita punya akses untuk teman-teman yang mau tes. Tapi ada beberapa teman-teman mungkin kurang nyaman karena di luar itu. Silahkan teman-teman langsung saja datang cari akses ke puskesmas atau ke laboratorium. Coba cari informasinya dulu, apakah memang di puskesmas atau laboratorium tersebut menyediakan tes VCT, namanya VCT. VCT singkatan dari Volunteer Counseling Testing. Artinya tes ini bukan bersifat pemaksaan, tapi sifatnya sukarela dan dimulai dengan konseling terlebih dahulu. Jadi teman-teman nggak bisa bilang begini, teman-teman datang kemudian saya mau tes HIV, terus langsung dilayani. Tidak. Teman-teman pasti akan banyak ditanya-tanya dulu, latar belakangnya apa, kenapa teman-teman mau melakukan itu, dan kemudian ketika dipastikan bahwa memang teman-teman berisiko, baru teman-teman akan melakukan tes. Nah, kemudian juga teman-teman yang memang biasa bekerja di sektor, saya bilang sektor, ya, sektor apa ini? Sektor yang berisiko, ya, sebagai pekerja seks, baik pekerja seks perempuan, baik pekerja seks waria maupun pekerja seks laki-laki, sangat diharuskan, bukan cuma dianjurkan, tapi diharuskan cek rutin per 3 bulan sekali untuk kondisi kesehatan teman-teman. Ya, kenapa? Karena teman-teman adalah orang yang paling di depan dan paling berisiko tinggi menghadapi segala virus yang ada. Apalagi dengan kondisi saat ini, saya memang menyadari dan berempati, teman-teman saat ini tetap pasti cari uang, butuh uang, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan saya banyak dapat, kemarin ada satu teman curhat ke saya, dia bilang dia baru pertama kali nih terjun di dunia kayak gini gitu ya. Ya saya cuma bilang, kamu mau bekerja dalam bidang apapun, ya saya cuma harap dan haruskan untuk cek kesehatan kamu. Jadi ini penting sekali supaya apa? Supaya HIV nanti bukan jadi pandemi gitu loh. Tidak seperti corona saat ini, tapi paling tidak kita harus pikirkan bukan cuma kesehatan kita, tapi kesehatan klien kita. Kita juga harus pikirkan kesehatan mereka beserta keluarganya mereka. Kita juga harus pikirkan banyak hal yang akan terjadi setelah itu. Jadi teman-teman, penting sekali saya pikir bicara tentang HIV dasar untuk saat ini. Saya tidak mau banyak bicara, yang paling pasti saya cuma mau bilang HIV dan AIDS dua hal yang berbeda. HIV itu bicara tentang virusnya, AIDS itu bicara tentang kumpulan penyakitnya. Artinya tidak semua orang dengan gejala HIV pasti dia akan AIDS. Terus tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya saya nggak bisa bilang. Teman-teman kalau sekarang bisa bilang pusing-pusing aja, saya bisa bilang mungkin kamu juga HIV itu. Kalau teman-teman bilang perutnya kembung, saya juga bisa bilang kamu kena HIV. Tapi juga belum tentu gitu loh. Bahkan kalau kamu bilang kamu nggak baik-baik saja, kamu nggak ada apa-apa, kamu juga bisa HIV gitu. Jadi tanda-tandanya cuma satu, teman-teman melakukan aktivitas berisiko apa enggak. Itu aja. Aktivitas berisiko itu apa? Seperti yang tadi saya sebutkan, pertama adalah hubungan seksual tidak aman. Hubungan seksual tidak aman itu artinya siapa? Artinya mereka yang melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang pasangan. Yang kedua, hubungan seksual itu tidak menggunakan pengaman yang dianjurkan, bahkan menggunakan pengaman pun tetap berisiko tinggi jika teman-teman tidak setia dengan pasangan.
Dan kemudian siapa saja yang melakukan hubungan seksual? Nah, di dalam klasifikasi Kemenkes itu kalau tidak salah ada 3 kelompok. Yang pertama adalah mereka pelanggan dan orang yang bekerja sebagai pekerja seksual perempuan. Ya, jadi laki-laki dengan seorang perempuan pekerja seksual. Yang kedua, mereka adalah laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki yang kemudian sering kita kenal dengan LSL, laki-laki seksual dengan laki-laki. Dan di dalamnya itu sudah termasuk trans perempuan juga, jadi para pekerja seksual wanita termasuk di dalamnya kalau tidak salah. Nah, kemudian juga yang ketiga, ini mungkin di luar dari kedua kelompok itu, artinya mereka bukan pekerja seksual, mereka juga bukan dari kedua kelompok ini, tetapi mereka itu menjalin hubungan di luar pasangan sahnya. Itu juga berisiko, teman-teman. Jadi misalnya kalau saya sudah punya istri, sudah punya keluarga, kemudian saya menjalin hubungan dengan orang di luar saya, di luar istri saya atau pasangan saya yang sah, dan dia juga bukan bekerja seks, dia mungkin cuma pacar saya, cuma selingkuhan saya, teman-teman tetap berisiko, teman-teman. Itu tetap berisiko karena di luar orang selain satu orang yang kita cintai, yang kita sah, itu kemungkinan tetap berisiko menularkan. Jadi teman-teman yang suka gonta-ganti pasangan sangat dianjurkan juga untuk tes HIV untuk pastikan kesehatan teman-teman. Teman-teman, sekali lagi saya cuma mau bilang tes HIV di Indonesia seperti gunung es tadi saya bilang. Kelihatannya kayaknya sedikit. Faktanya sebenarnya di lapangan banyak banget. Bahkan banyak. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau teman-teman betul-betul sadar teman-teman risiko, ya lakukan saja. Dan tadi yang saya belum sebutkan, yang terakhir adalah teman-teman yang pengguna jarum suntik. Dalam hal ini bukan pengguna jarum suntik di rumah sakit karena kepentingan kesehatan ya teman-teman, tapi pengguna jarum suntik karena teman-teman biasa menggunakan narkoba suntik. Ini juga berisiko sekali untuk tertularnya HIV. Oh iya, saya sampai lupa. Teman-teman yang suka pakai tato atau biasa tindik di telinga, nah, it's okay, tidak ada masalah dengan itu semua. Tetapi teman-teman juga perlu pastikan jarum tato itu setahu saya tidak semua tempat higienis. Artinya ada beberapa tempat penato itu dia pakai jarum secara berganti-ganti. Ada salah satu teman saya beberapa waktu yang lalu dan saya masih mendampingi dia, itu dia tertular justru gara-gara dia baru tato. Ya. Dan ternyata ya betul juga karena jarum itu kan pernah nyampe mungkin di orang tuanya gitu ya. Jadi itu tetap resiko. Jadi teman-teman kalau biasa pakai tato atau biasa tindik juga itu juga dianjurkan untuk tes dulu setelah itu. Gitu. Kalau bisa sih pastikan deh kalau kamu mau tato atau mau pakai titik benar-benar tempatnya jangan yang abal-abal deh, tapi tempat yang betul-betul jaga banget kebersihan dan kesehatannya. Dan jangan pakai yang sudah pernah dipakai teman. Jadi kalau yang gonta-ganti begitu lebih baik mendingan kamu jangan deh, karena itu resikonya juga kamu nggak ada ngapa-ngapain, kamu juga nggak melakukan aktivitas seksual yang berisiko atau melakukan yang lain, tapi kamu jadi kena namanya. Terus saya coba mau memotivasi teman-teman, kalau teman-teman yang kali ini baru aja dinyatakan positif, tolong ya patuh sama terapi yang dianjurkan. Nggak perlu terracuni atau terpengaruh dengan omongan-omongan orang banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, ART itu adalah salah satu terapi yang sampai saat ini sudah dibuktikan oleh banyak orang, banyak teman-teman yang positif dan dia tetap bertahan dan berjuang untuk hidupnya. Dan satu-satunya yang dianjurkan baik oleh pemerintah maupun dunia untuk mengantisipasi atau menurunkan jumlah virus di dalam tubuh kita.
sehingga kondisi tubuh kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tidak mengalami sakit penyakit. Tapi kalau teman-teman tidak rutin atau tidak patuh ARV, sangat disayangkan. Karena sampai saat ini kan ARV masih bisa diakses gratis, itu bukan obat murahan, itu sangat mahal. Tapi teman-teman bisa terima itu dengan gratis, anggap saja itu sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi anggap saja itu sebagai sebuah kesempatan kedua, bukan cuma untuk kita memperbaiki diri, tetapi juga untuk kita hidup menjadi lebih baik lagi, bahkan mungkin lebih berguna lagi daripada sebelumnya. Saya yakin teman-teman selama ini juga hidupnya sudah banyak memberikan sumbangsi, tetapi dengan peristiwa ini selalu ada hikmah di balik itu. Jadi teman-teman, salam sehat semuanya, selamat beraktivitas untuk selanjutnya. Nantikan untuk bicaraan yang lain seiring dengan tanya jawab yang akan kita. Bye bye.